Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berdiskusi sama Ami tentang lembaga budaya, Khususnya apa? khususnya Lembaga adat lembaga adat Melayu Riau. Singkatnya apa? Singkatnya LAMR. Oke. Jelasin dulu sama Ami, lembaga budaya itu apa? Lembaga budaya adalah lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam Nggak usah dihafal. Lembaga publik yang ada di suatu negara, di negara kita, yang punya peran untuk mengembangkan apa aja? ilmu pengetahuan, seni dan lingkungan. Boleh, budaya. Pada siapa? Masyarakat. Pada masyarakat. Hilang tuh, mana dia yang tadi? Oke. Sekarang kita ke Lembaga Adat Melayu Riau, atau kita sebut dengan apa? LAMR. Ada berapa? Tunggu sebelum ke sana. Lembaga budaya itu fungsinya apa? Melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Kedua, mengenal budaya bangsa dan generasi selanjutnya. Dan Apa lagi? mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Terus Mencipta- apa baca terus? menciptakan suasana yang bisa menjamin Keragaman budaya. Keragaman Kalian ngerti budaya. maksudnya? Hah? Tadi belum udah belajar sama Ibu. iya Maksudnya budaya yang ada, termasuk yang apa namanya, kan itu kan budaya itu kan termasuk yang tradisional, yang lama-lama, yang turun-temurun dari kakek nenek dulu, ya kan? Gimana caranya supaya bisa bertahan di era modern sekarang? Gimana caranya kita bisa melestarikan, ya kan? Karena kalau kalau misalnya kita lupa hidup terus di zaman modern ini, apa yang terjadi? Nggak lupa tari-tarian daerah, apalagi bahasa daerah, lupa kita tinggal di mana. Oke, kita jeda dulu sebentar, ada yang ketok pintu. Oke, kita kembali lagi karena tadi ada interupsi. Nah, terus tadi kan salah satu lembaga budaya yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita, namanya apa? Lembaga Adat Melayu Riau. Karena mungkin lembaga adat atau lembaga budaya di tempat lain di Jawa sana, di Bali, di Sulawesi itu mungkin beda-beda namanya, ya kan? Nah, karena kita tinggal di tanah Melayu, kita harus tahu lembaga adat yang ada di tanah yang atau bumi yang kita pijak sekarang. Ya, dengan nguap doang seringkali kayak gitu. Nah, coba kalau kan udah cari-cari informasi, nggak apa-apa sambil baca-baca juga nanti, nggak apa-apa ya Bu. Yang Naya tahu di Riau ini ada banyak nggak lembaga adat Melayu Riau? Banyak. Di mana aja adanya? Satu, Di kita tinggal di mana nih? Mandau, Duri, Iya. ada nggak? LAMR Mandau, Bungkalis kan? Mana lagi? di Pekanbaru, di Dumai, sama di Mana? Duri. Beda, Duri itu aja dulu ya, karena memang ada di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kepulauan Riau nggak masuk di luar Riau. Nah, kemarin sebelum kita satu-satu lah kita lihat lembaga adat Melayu Riau. Menurut Naya itu lembaga apa? Apa? Lembaga adat Melayu Riau. Coba tadi kita udah cari di sini. Nih, apa itu? Lembaga adat apa? Berbagai latar dan peran Nih, sebuah lembaga adat yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh. tokoh-tokoh pemerintahan. Dengar nih. Tokoh-tokoh pemerintahan itu bisa dari pemerintah atau dari cendekiawan, katanya kan, orang-orang pintar zaman dulu atau orang yang dituakan, tokoh-tokoh agama bisa tuh. Terus apa lagi? Dari berbagai macam profesi, ya kan? Pejabat perguruan tinggi juga ada, budayawan, seniman. Atau seniman? Budayawan itu orang yang ahli di bidang seni dan budaya, pakarnya. Kalau seniman, orang yang kayak artis itu seniman, ya. Tukang ini apa sih namanya? Melukis. Penari itu seniman kayak gitu. Apalagi orang-orang kontemporer itu seniman, kayak tadi kontemporer, drama tapi tarian gitu. Sastrawan, orang-orang pecinta sastra gitu kan. Dan orang-orang yang bisa dikatakan berasal dari lingkungan daerah tradisional, khususnya di Melayu Riau ini, ya. Nah, ini lembaga ini didirikan kapan? Hari apa? 1 Rabiul Akhir. Atau tanggal 6 Juni tahun 1970, jadi udah lama. Jadi sampai sekarang, sampai tahun 2020 tuh masih, ya kan? Nah, kalau program-programnya apa aja? Ini akan ada berapa? Yang pertama apa aja? Identifikasi identitas pelestarian. Jadi kayak berhubungan juga dengan lingkungan, bagaimana tetap melestarikan lingkungan. Boleh diolah bumi kita, tapi harus tetap dilestarikan, kelestariannya terjaga. Boleh mungkin menebang hutan, ya kan, tapi harus ada penanaman hutan kembali gitu kan, harus dipertimbangkan. Karena ini kan bukan tanah kita, tanah orang Melayu kan. Kalau tanah sendiri, boleh. Kalau tanah sendiri Bebas. Ya. Nah, terus yang kedua apa? Penanaman nilai-nilai norma, ya kan. Jadi normal atau norma, sikap, perilaku, attitude tuh. Dan adat Melayu Riau, ya. Jadi harus ada, setiap daerah tuh ada adat istiadat, ada adabnya beda-beda. Kalau Naya ke sini atau Naya ke Sumatera Barat, Naya ke Jawa Barat, itu beda-beda adabnya. Contoh nih, kalau misalnya kita ke Jawa Barat, orang atau ke Jogja, ke Jawa Tengah, orang tuh kalau nunjuk tuh pakai jempol, misalnya gini. Di mana Bu? Di situ. nggak kayak gini. Enggak sopan kalau kayak gini. Aduh, baterainya tinggal dikit lagi. Tinggal 5. Ya, terus revitalisasi hukum dan aturan adat Melayu di Riau di tengah-tengah masyarakat, maksudnya memperkuat
lebih difokuskan adat-adat Melayu dan aturan-aturan Melayu di tengah-tengah era modern sekarang. Terus pemulihan hak masyarakat adat Melayu, contohnya kita kan pendatang nih, ya kan? Apa? Kita harus apa? Harus Menyesuaikan, ya kan? Harus menyesuaikan karena yang punya area, yang punya tanah adalah mereka. Mereka juga berhak mendapatkan hak-hak yang patut mereka dapatkan, seperti kerja yang layak, apa namanya, berbisnis atau berusaha yang layak, ya kan? Seperti itu. Nah, tadi kita sudah diskusi tentang apa? Beberapa LMR Dumai. Coba kalau LMR Dumai itu ketuanya siapa? Datuk Seri Hazainuddin. Datuk Seri Hazainuddin. Itu adanya di Jalan Teluk Teluk Binjai, ya. Teluk Binjai di Dumai Timur. Kalau ini Pekanbaru? Balai Adat Melayu Riau. Ya, itu ada di jalan Di Ponegoro. Ponegoro. Di Ponegoro. Itu ketua DPH-nya atau Dewan Pimpinan Hariannya Datuk apa? Syahril Mana? Abu Bakar. Abu Bakar. Terus yang Mandau Duri itu ada di jalan apa? Hang Tuah. Hang Tuah di mana? Di dekat simpang Pokok Jengkol. Tuh. Itu tempat Naya Pawai kemarin, Oh iya. ya kan? Udah pernah ke situ kan? Udah. Naik situ udah pernah belum? Terus MKA-nya atau Majelis Kerapatan Adatnya Datuk Haji Arwan. Arwan. Apa nih? Mahoidin. Haidin. Terus Dewan Pimpinan Hariannya Datuk Haji, nah ini agak susah namanya nih. Revolaisa. Ya, Revolaisa. Revolaisa. Jadi, Naya coba jadi jelasin dikit lagi ke Ami. Jadi, gunanya sebenarnya buat apa sih pakai bahasa Naya aja? Kenapa harus ada lembaga adat Melayu Riau? Supaya apa? Suruh paus, Bu. Supaya Ami bantu. Supaya kelestarian nilai-nilai seni dan budaya terjaga. Apa? Coba jelasin. Supaya kelestarian dan nilai-nilai seni terjaga. Terjaga. Contohnya apa? Misalnya kayak Ami contohin tadi. Yang TikTok tadi coba apa? Ingat nggak? Ingat. Nah. Kalau misalnya anak cucu kita udah lahir kan, Cucu kita udah lahir, kan dia belum ngerti, sedangkan kita nggak udah ngerti dia ya. joget modern. Nah, nanti ingetnya TikTok aja gitu ya. Iya. Kayak kamu kan? Tapi Naya udah pernah nari Zapin, ya, itu juga salah satu contohnya. Contoh gini deh, kalau nggak ada lembaga adat Melayu Riau atau nggak ada lembaga budaya, mereka nggak apa namanya, kita di sekolah nggak akan belajar namanya budaya-budaya Melayu kayak disuruh tari Zapin, tuh nggak akan tahu kita. Tapi karena ada apa namanya, ada lembaga budaya di satu daerah, itu masuk ke muatan lokal pendidikan kayak gitu. Makanya Naya tahu ada tari Zapin, ya kan? Apalagi pantun-pantun Melayu. Pantun. Contohnya pantun. Buah duku, buah kedondong gitu. Ya, kayak gitu pantun tuh. Ya, paham kan? Kenapa harus ada lembaga budaya? Oke. Udah, itu aja. Malu dia, Bu. Oke, bilang dulu sama Ibu apa? Sekian Sekian diskusi saya sama Ami tentang lembaga adat Melayu Riau. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, Bu. wabarakatuh.